Pekan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana pentingnya tentang ruhaniyah dan jismaniyah, dan juga di sini dikabarkan betapa sangat pentingnya mempelajari suatu ilmu yang di sini secara garis besar Tuan Syekh mengatakan bahwa ilmu itu ada dua macam secara garis besar, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan antara zahir dengan batin. Kalau masalah duniawi maka didapatnya dengan ilmu zahir, seperti halnya matematika, kimia, biologi dan lain sebagainya, itu dimasukkan dalam kategori ilmu zahir. Dan kedua, ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Ilmu tentang kemakrifatan, ilmu tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa seseorang hanya mengkhususkan diri pada ilmu zahir saja, entah itu matematika, fisika, kimia, fikih, tauhid, itu juga termasuk ilmu zahir. Lalu bagaimana dengan ilmu batin? Ilmu batin itu ilmu yang hubungannya dengan kemakrifatan, yang tidak bisa dicapai suatu kebahagiaan yang hakiki illa biilmani, kecuali dengan dua macam ilmu tersebut, dua kutub ilmu, yakni kutub syariat dan kutub makrifat, ya, ilmu zahir dan ilmu batin. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni apa tuh hadisnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka carilah dengan ilmunya, yaitu ilmu yang terkait dengan zahiriyah, ilmu yang terkait dengan duniawiyah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Tidak bisa tidak kita mengejar kebahagiaan akhirat, ya sudah pasti kita memerlukan wasilah. Apa itu wasilahnya? Dengan ilmu pengetahuan, entah itu ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu arud dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang digolongkan dalam ilmu agama. Tapi ilmu agama pun terkait dengan makalah ulama yang menyatakan bahwa ilmu ini ada tiga macam. Pertama, ada ilmu yang haram untuk dipelajari, padahal sama-sama ilmu Allah. Apa itu? Ilmu sihir, ilmu nujum, kalau bahasa Melayunya santet gitu ya. Itu jelas-jelas ilmu dari Allah, tapi haram untuk dipelajari. Kenapa? Karena di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah memberikan ujian berupa dua orang malaikat, Harut wa Marut, untuk menguji keimanan manusia pada saat itu. Dan Harut wa Marut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, yang ternyata ilmu sihir ini ada yang membocorkan di antara manusia. Dipelajari, disimpan, dipelajari, diamalkan, maka sampai sekarang lah ada itu ilmu sihir. Padahal aslinya ilmu sihir itu ilmu untuk memisahkan antara suami dengan istri,
antara ayah dengan putra, antara rakyat dengan pemimpin, dan antara panglima dengan prajurit dan lain sebagainya. Maka itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan ada orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu itu cukup sampai di situ saja. Tapi ya dibocorkan, akhirnya diajarkan, akhirnya sampai keturunannya, sampai zaman sekarang itu ada ilmu sihir dan juga ilmu nujum, perbintangan, bukan bintangan astronomi, bukan. Kalau astronomi mah itu tentang alam jagat raya ya, biologi, nggak masalah. Itu karena ilmu pengetahuan. Tapi kalau seandainya Gemini nikah dengan Pisces, itu nggak cocok itu. Itu mah ilmu zaman now nih ya, masih percaya untuk itunya. Itu ilmu yang haram. Kemudian ada juga ilmu yang mubah. Apa itu mubah? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena ilmu ini hanya just for fun, hanya untuk lucu-lucuan saja, hanya untuk kesenangan saja. Seperti halnya ilmu sulap. Karena ilmu sulap itu trik kecepatan tangan maupun teknik yang lainnya, sehingga orang lain terbelalak dengan apa yang ditampilkan, padahal ada sesuatu yang tidak diketahui oleh para penonton. Kayak gitu ya. Ya semacam dua jari diginihin, makan ditempelin kertas gitu ya. Bagi anak kecil mah di depannya, "Dek, coba lihat tuh." Oh, berpindahan, padahal cuma gini-gini doang. Itu kan kecepatan tangan. Itu mah boleh-boleh saja karena hanya untuk just for fun lah, untuk kesenangan. Tidak merugikan orang lain dan tidak memudaratkan orang lain. Itu boleh-boleh saja. Kemudian ilmu dibagi lagi dengan ilmu yang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Suatu keparduan, suatu kewajiban yang apabila ada yang mempelajarinya maka dianggap cukup. Kafa yakfi kifayatan. Cukup apabila ada orang yang mempelajarinya. Contohnya, ada orang yang mempelajari teknologi di lingkungan kita, alhamdulillah ada yang masuk SMK, jurusan teknik atau jurusan mesin, jurusan jaringan komputer dan lain sebagainya. Berarti alhamdulillah kita sudah terbebas dari kewajiban. Ada yang mempelajari masalah ekonomi sampai ekspor ya. Kita contohnya seperti Profesor Dr. Syafi'i Antonio, dari belajar syariat Islam, dari mulai masuk Islam di Sukabumi ya, di Babakan Tifar Sukabumi, kemudian melanjutkan kuliah S1 di ekonomi syariat Islam, kemudian S2-nya pun syariat Islam, doktornya di Australia, sampai sekarang mendirikan perguruan tinggi dari TK sampai perguruan tinggi Tazkiyah. Itu beliau betul-betul pakar dalam bidang ekonomi syariah. Subhanallah. Jadi kita terbebas dari kewajiban untuk mempelajarinya, mempelajari teknologi, mempelajari militer, mempelajari pedagogik, mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan keilmuan Allah. Maka ada yang mewakili, insya Allah, dan alhamdulillah kita terbebas. Termasuk orang yang mempelajari fikih, orang yang mempelajari orang yang mempelajari hadis, orang yang mempelajari Quran, orang yang mempelajari sorof, orang yang mempelajari nahwu, orang yang mempelajari arud dan lain sebagainya. Itu termasuk ilmu fardu kifayah. Lalu apakah ada fardu ain? Ada. Di antaranya fikih, karena kalau tidak mempelajari fikih, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk beribadah. Di dalam tafsir Al-Jilani
Al-Jailani. Penyusunnya sama dengan kitab Sirrul Asrar ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Liya'budun di situ liya'rifun, bukan hanya untuk ibadah. Kenapa Tuan Syekh menafsirkan liya'budun dengan kata liya'rifun? Bagaimana kita mengenal kepada Allah kalau seandainya kita tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah? Dan bagaimana kita beribadah kepada Allah tanpa mengenal siapa itu Allah? Maka liya'budun liya'rifun. Kemudian ilmu tauhid untuk meluruskan niat kepada Allah, dan yang terakhir ilmu tasawuf. Nah, bagaimana makalah para ulama? Habithalathu fardu ainin fa'rifan fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Haditsalatu, adapun ilmu yang tiga ini, yakni fikih, tauhid, dan tasawuf. Fardu ainin itu adalah suatu kefarduan yang dibebankan kepada setiap muslim. Tidak pilih-pilih, entah ini perempuan atau laki-laki, entah dewasa, entah remaja, semuanya sama, memiliki kewajiban untuk mempelajari, menguasai, dan mengamalkan ketiga ilmu tersebut. Tahsul najata wa'tila, maka kalau seandainya engkau sekalian bisa mengamalkan ilmu yang tiga ini, najata wa'tila, maka insyaallah akan memperoleh kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat, gitu ya. Salah satu dari cabang ilmu tasawuf itu ya seperti yang kita kaji ini ya, mempelajari Sirrul Asrar, kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kalau di bahasa Melayukan rahasia di atas rahasia, rasa ning rasa, gitu ya. Insya Allah kita malam hari ini saya tidak terlalu banyak penerangan ya, karena akan menyelesaikan mukadimahnya itu ya. Insya Allah pekan depan kita akan memasuki faslun awal fi bayanir ruju' al-insan ila watanihi al-asli, yakni kembalinya manusia ke negeri asalnya, yaitu negeri asal itu negeri alam akhirat, gitu ya. Nah, ini insya Allah pertemuan terakhir dari penjelasan tentang muqaddimah Sirrul Asrar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Perhatikan di sini bahwa Rasul mengucapkan li, bagiku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'allahi, beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala waktun, memiliki waktu yang khusus. Subhanallah ya. Sudah mah Rasulullah diistimewakan dengan penyebutan nama yang nama Rasul tidak pernah disebutkan ya Muhammad. Beda dengan Nabi Adam alaihi salam, beda dengan Nabi Isa alaihi salam, beda dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, beda dengan Nabi Musa alaihi salam, beda dengan Nabi Zakaria alaihi salam, beda dengan Nabi Yahya alaihi salam, yang semuanya itu cukup diucapkan ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa, ya Musa. Wah, semuanya padahal memiliki gelar. Gelar Nabi Adam adalah Sayyidul Insi, Sayyid, tuannya para manusia semuanya secara basyariah. Adapun secara ruhaniyah tetap bahwa Nabi Muhammad SAW pokok dari seluruh nabi-nabi yang ada ya. Nabi Isa alaihissalam ruhullah, karena ditiupkan langsung
ruhnya oleh Allah. Kemudian Nabi Musa memiliki gelar kalamullah yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah, karena saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam sudah ya kalamullah. Tapi semuanya cukup dengan mengucapkan namanya saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, kadang Allah mengucapkan ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Keistimewaan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya salah satunya ini, li ma'allahi, bagiku bersama Allah waktun, memiliki waktu yang khusus, la yasa'u fihi, yang tidak dimiliki waktu khusus tersebut. Siapa? Malakun muqarrabun, malaikat terdekat sekalipun, wala nabiyun mursalun, dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki waktu yang khusus sebagaimana waktu yang khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, subhanallah, Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah. Sebelum jadi nabi pun, ketika dirawat oleh Bunda Siti Halimatus Sa'diyah, subhanallah, usia 8 tahun, Nabi Muhammad sudah dibedah dadanya, dikeluarkan kolbu yang kotornya, karena memang manusiawi lah ya, manusiawi, ada tempat yang kotornya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setan tidak sanggup untuk mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diserupai oleh setan laknatullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan bahwa inna syaitana, sesungguhnya setan, la yatamatsalu bi, tidak sanggup untuk menyerupaiku. Jadi kalau seseorang bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul yakin bahwa apa yang dilihat dan didengar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan malakun muqarrabun dan nabiul mursalun, malaikat yang terdekat dan juga nabi yang diutus. Wal muradu, dan yang dimaksud minan nabiyil mursali, dari nabi yang diutus, basyariyatun nabi, adalah basyariahnya nabi. Basyariah itu apa? Jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mulkil muqarrabi, dan yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah ruhaniyatan nabi, ruhaniyah nabi. Jadi ada basyariah nabi, ada ruhaniyah nabi ya. Ini tentang penjelasan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ma'allahi waqtun la yasa'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apa itu yang dimaksud dengan malakun muqarrabun dan nabiyyul mursalun? Yaitu kalau yang dimaksud dengan nabiyyul mursalun itu adalah basyariahnya Kangjeng Nabi, dan yang dimaksud dengan malakun muqarrabun, malaikat yang terdekat dengan Allah, itu adalah ruhaniyatuhu, ruhaniyahnya Kangjeng Nabi. Allati khuliqat, yang telah diciptakan itu ruhaniyah Kangjeng Nabi, min nuril jabarut, dari cahaya di alam jabarut. Kama annal mulka, bahwasannya seperti halnya bahwa mulka, malaikat ya, malaikat seluruhnya, karena malaikat itu, mohon maaf ya, ada sedikit kerancuan di dalam segi bahasa. Kalau kita menyebutkan malaikat itu dalam artian malaikat sendiri ya, seorang malaikat gitu ya, bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia. Seperti halnya sudah terbiasa anak-anak TP menyebutkan
malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan lain sebagainya. Padahal di dalam bahasa Arab itu sendiri malaikat itu menandakan jamak. Jadi kalau menyebutkan malaikat Jibril, disengserikeun ku mbekna Arab. Keyeupna abad Arab ngaberele atuh ya. Nah, maksudnya kenapa orang Indonesia menyebutkan kalimat jamak untuk mufrad gitu ya. Ini perbedaan bahasa. Kalau seandainya kita secara bahasa Indonesia berbicara secara umum malaikat Jibril, boleh-boleh saja. Tapi kalau berbicara di hadapan para santri yang agak mengerti tentang bahasa Arab, mohon digunakan dengan kaidah ilmu. Kalau menyebutkan seorang malaikat, sebut dengan malakun. Malakun ya, malakun. Seperti halnya dalam surah Yusuf ketika pembesar-pembesar istri-istri pembesar Mesir dijamu oleh Siti Zulaikha, kemudian disuruhlah oleh Siti Zulaikha melintas itu Nabi Yusuf di hadapan orang-orang para pembesar itu. Kemudian orang-orang terpesona gitu ya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh, pantesan we atuh. Ini mah bukan manusia biasa atuh coy. Ini mah malaikat yang mulia. Malakun karim. Nah, itu malakun karim. Kalau dua orang malaikat bagaimana? Malakani. Dua orang malaikat. Kalau malaikat-malaikat dalam artian betapa banyak para malaikat, maka menyebutnya malaikat, malaikah. Kalau Indonesia malaikat, banyak malaikat, malaikat-malaikat gitu. beda gaya bahasa gitu ya. Nah, jadi mohon dipahami bahwa ada malaikat bahasa Indonesia, ada malaikat bahasa Arab gitu ya. Kama annal mulka, bahwasannya seorang malaikat min nuril jabaruti, diciptakan dari cahaya alam jabarut. Fala yadkhulu fi nuril lahut, maka tidak mungkin malaikat masuk ke alam lahut. Sebagaimana kemarin disampaikan bahwa alam lahut itu alam yang khususiyah untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keistimewaan Rasulullah ya dibanding dengan malaikat-malaikat ya, dibanding dengan para nabi-nabi yang lainnya, dibanding dengan para manusia biasanya. Udah pasti ya, manusia biasa dengan Rasulullah jauh berbeda. Disebutkan dalam qasidah Burdah, bal huwa yaqutun hajarun laisa kal hajar bal huwa yaqutun. Kalau diibaratkan batu ya sama saja, nabi batu, kita batu, cuma jenisnya beda. Apa itu? Bal huwa yaqutun. Tetapi Nabi Muhammad ibarat batu permata yang mulia, batu intan, batu yakut dan lain sebagainya. Sementara kita batu koral yang di pinggir jalan itu ya. Diinjak-injak manusia, diinjak-injak orang yang berjalan, hampir tidak ada harganya. Kita ya manusia, saya maksudnya saya gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW, subhanallah, batu yang sangat mulia, yang betapa mahal harganya gitu ya. Karena jangankan sesama manusia, jangankan para malaikat, jangankan seluruh alam, Allah sendiri memuji akan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna lillahi, innallaha ya, innallaha, sesungguhnya Allah,
Jannatun memiliki satu surga, la fiha yang tidak ada di dalamnya, di dalam surga itu hurun kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada sesuatu yang bagi kita sesuatu yang mengindahkan secara nafsu, karena surga itu khususiyah, yaitu la kusurun wala jinanun. Tidak ada bidadari, tidak ada istana, wala asalun, tidak ada madu, dan juga wala labanun, tidak ada susu sekalipun. Lalu kalau tidak ada makanan, tidak ada bidadari, tidak ada gedung-gedung yang istimewa, apa kesenangannya surga itu? Katanya surga itu surga yang paling tinggi, surga Iliyin, Jannatu Iliyin, surga yang paling tinggi yang dikhususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Minal anbiya wal mursalin, para nabi dan para utusan, juga minal aulia, golongan para wali. Subhanallah, gitu ya. Lalu apa kesenangan yang ada di dalamnya sehingga tidak perlu makanan, tidak perlu bidadari, tidak perlu istana dan lain sebagainya? Bal yanzuru ila wajhillah. Subhanallah. Tetapi kesenangan yang diperoleh oleh penduduk surga Iliyin tersebut adalah yanzuru ila wajhillah, melihat dengan jelas kepada zat Allah. Wajhun di sini dimaknai zat Allah karena bimakna zohir, gitu ya. Di surga itu dizohirkan, ditampakkan. Tetapi kalau di dunia, wajhullah artinya kekuasaan Allah. Beda ya, kekuasaan Allah untuk di dunia. Tapi kalau di akhirat berubah maknanya menjadi wajhullah ay dzatullah, zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan melihatnya para nabi, para wali kepada Allah, lupa akan segalanya. Kenapa? Karena kenikmatan terbesar adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Memandang Allah betapa begitu nikmat luar biasa sehingga terkalahkan dan terlupakan yang lain-lainnya. Atau Nabi Yusuf saja betapa membuat orang-orang terpesona, gitu ya. Ma hadza basyarun in hadza illa huwa malakun karim. Wah, ini mah bukan manusia biasa, tapi malaikat yang sangat dimuliakan. Itu teh ucapan makhluk kepada makhluk. Ucapan wanita-wanita pejabat, istri-istri pejabat yang selama ini belum pernah melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu melihat, subhanallah, sampai teriris-iris tangannya, tidak terasa sama sekali. Kenapa? Melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu baru makhluk ciptaan Allah. Itu baru di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Subhanallah, para nabi, para wali, para mursalin, para nabi dan para rasul semuanya mendapatkan kenikmatan yang khususiyah. Apa itu khususiyahnya? Yanzuru ila wajhillah, melihat dengan mata kepala, yaitu dengan melihat kepada zat Allah. Jangan pernah dibayangkan sekarang, karena kan ini mah untuk alam akhirat, gitu ya, alam surga Iliyin. Surga yang lain pun hanya sekilas saja memandang kepada zat Allah. Itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh memandang zat Allah Subhanahu wa taala untuk para penduduk surga. Apakah kita termasuk? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Hakul yakin dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasul untuk menemui Allah di surganya nanti, insya Allah ya.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 Allah menyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah mereka betapa sangat sumringah, betapa wajahnya berseri-seri karena mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa dan langka sekali. Langkahnya apa? Yaitu yanzuru ila wajhillahi ta'ala ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka bisa menyaksikan. Subhanallah ya. Nah, nanti jangankan kebahagiaan akhirat ya, di dunia saja Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa lis-shaimina farhatani, bagi orang-orang yang saum memiliki dua kenikmatan. Apa itu kenikmatan? Indal iftar, pertama ketika berbuka puasa, ada yang dimaknai berbuka puasa atau iftar itu telah kembali kepada kesucian. Itu merupakan kebahagiaan bagi seorang kaum muslimin wal muslimat. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbihi, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat undangan dari Allah untuk bertemu dengannya di surganya nanti, insyaallah ya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disabdakan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satarauna rabbakum, suatu saat nanti kata Rasul, engkau semua akan melihat kepada Tuhanmu, kama taraunal qamara, seperti halnya engkau melihat bulan, lailatal badri, pada malam bulan purnama. Subhanallah ya. Ini mah janji Allah dan janji Rasulullah bahwa suatu saat nanti terbuka mata kepala kita untuk melihat Allah. Kok sekarang tidak terlihat? Itu mah rahasia ya. Hanya Nabi Muhammad saja yang telah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut beberapa versi ya. Tapi saya berpegang kepada tafsiran Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj betul-betul berhadapan dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu buktinya adalah Rasul mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka untuk umatnya zaman sekarang, apakah masih berlaku kalimat asyhadu? Tetap berlaku, karena itu sejarah Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat bacaan salat. Cuma maknanya yang mengalami pergeseran, penyesuaian waktu. Kalau Rasulullah asyhadu tuh betul-betul melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kita asyhadu, ucapannya, lafaznya tetap asyhadu, tapi maknanya ayataqonna, meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan meyakini pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satarauna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Engkau semuanya akan melihat pada suatu saat nanti kepada Tuhanmu seperti halnya engkau melihat bulan pada malam purnama. Walau dakhala, seandainya masuk siapa al malakul jasmaniyatu,
malaikat berupa jasmaniyah fi hadzal alam, di dalam alam ini yaitu alam lahut, la ahtaraqo, niscaya terbakar itu jasmaniyah dan juga basyariyah, kama qala Allah taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fil hadis qudsi, fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi Allah berfirman. Nah, di dalam hadis qudsi maupun di dalam Al-Qur'an. Apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Al-Qur'an itu termaktub di dalam Al-Qur'an yang sebagaimana kita saksikan sekarang. Kalau hadis qudsi, hadis qudsi itu tidak terbukukan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tidak terbukukan, karena Rasulullah SAW pernah menyatakan la taktubu syai'an ghairal Qur'an, jangan engkau tulis sesuatu selain Al-Qur'an. Maksudnya engkau jangan menuliskan ucapanku, kata Rasulullah SAW, juga tidak mengucapkan hadis qudsi. Kenapa? Karena hadis qudsi itu ada unsur Nabi Muhammadnya. Hadis qudsi, kenapa disebut hadis qudsi? Hadis itu baru, itu ada unsur ucapan Nabi Muhammad SAW. Qudsi itu menyatakan tentang suci, bahwa firman Allah dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah disebut dengan hadis qudsi. Di sini di dalam hadis qudsi Allah menyatakan lau kasyafat subhanahu, lau kasafat subuhatu, kalau seandainya aku bukakan sesuatu dari wajhi, kekuasaanku, jalali dan juga keagunganku, la ahtaraqa kullama, maka niscaya akan terbakar segala sesuatu, madda basari, yang terlihat oleh mata. Maka jangankan itu ya, Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin melihat engkau ya Allah. Nabi Musa nih ya, Nabi Musa yang betapa sangat hebat ibadahnya, 900 tahun usianya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak akan sanggup wahai Musa, katanya, tapi aku ingin ya Allah. Nah, coba engkau lihat gunung itu, katanya. Maka Allah bertajali dengan gunung tersebut hancur lebur. Dan ketika meletus itu gunung, ketika bertajalinya dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pingsan karena betapa sangat dahsyatnya keterkejutan Nabi Musa alaihissalam, belum saja melihat jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, belum melihat basyariyah, jamaliyahnya Allah Subhanahu, jalaliyah dan jamaliyah Allah Subhanahu wa taala belum terlihat oleh Nabi Musa, tapi sudah pingsan duluan, dan gunung yang ditempati oleh Allah untuk tajalinya Allah itu sudah hancur lebur, luluh lantak berantakan. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak minta apa-apa, Nabi Muhammad tidak ingin apa-apa, tapi diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diundang, dengan persilahkan masuk ke Sidratul Muntaha, dan dipersilahkan masuk ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke Sidratul Muntaha, itu di atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar bagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sangat diistimewakan oleh Allah, karena memang Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak mulia, akhlak yang sangat luar biasa. Lanjut. Wa kama qala Jibril alaihi salam, sebagaimana dikabarkan bahwa malak Jibril alaihi salam menyatakan, lau dakhaltul khinziri, apabila masuk kelingkingku, la ahtaraqtu,
maka terbakarlah seluruh tubuhku. Subhanallah. Kenapa? Karena perbedaan unsur. Unsur Nabi Muhammad SAW Allah ciptakan dari nur alam lahut, sedangkan malaikat Allah ciptakan dari nur alam jabarut. Karena perbedaan itu tidak mungkin sama antara Nabi Muhammad dengan malak Jibril alaihi salam. Sedikit lagi, wa hadza kitabu, dan adapun kitab ini ala arba'ati wa ishrina faslan, menempati pada 24 fasal, bi'adadi hurufi kalimati, sebagaimana huruf-huruf yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betulkah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24? Kita buktikan. Lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha, 12. Kemudian mim, ha, mim, dal, ro, sin, waw, lam, alif, lam, lam tasjid, ha, 12. Jadi semuanya ada 24. Sebagaimana kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa kitab ini terdiri dari 24 pasal, sebagaimana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau bertafaul, bertabaruk kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi adadi sa'atil laili wan nahari, dan sebagaimana hitungan jam pada sehari dan semalam. Li'anna sa'atihima, karena waktu yang dimiliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hari dan malam, arba'un wa ishruna sa'atan, itu ada 24 jam, gitu ya. Maka menempati kepada hal tersebut kalimah la ilaha illallah, dan waktu yang kita miliki ada 24 pasal. Insyaallah kitab Sirrul Asrar ini bertabaruk dan bertafaulan kepada dua hal tersebut, maka kitab Sirrul Asrar ini pun ada 24 pasal. Subhanallah, alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dan mau mengkaji kitab susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang setiap hari kita tawasuli, yang setiap hari kita minta keberkahannya kepada Tuan Syekh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang pecinta kesucian jiwa.